warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, sekarang saya akan mengajak kalian semua berdiskusi, berdebat dari dua kubu, yaitu ada kubu Sony versus kubu Disney. Pertama-tama, saya akan menunjukkan videonya kepada kalian. Kayaknya beberapa hari ini dunia mainan sedang dilupakan, bahkan dunia film sedang terpecah antara kubu Disney dengan kubu Sony. Lantaran yang lalu Sony memutuskan untuk cut Spider-Man. Ya, itu masih euforia Far From Home ya. Dan kadang-kadang katanya salah satu film Spider-Man yang nilai penjualannya paling drastis, paling tinggi ya. Tiba-tiba beberapa bulan, hanya sampai 2 bulan, ngomong Spider-Man di MCU. Nah, kalau lu setuju nggak sih sebenarnya Sony ambil alih Spider-Man? Sebenarnya kalau lebih ke setuju sih ya. Karena kan ini, kalau misalkan Spider-Man itu di Sony-nya sendiri ya. Di Sony-nya sendiri kan mereka sekarang lagi develop si film Venom ini kan. Nanti kan, kan kemarin ini cukup bagus sih bagi gue ya. Kalau konsep seandainya sih Spider-Man keluar dari MCU terus pindah juga ikut jadi sama Venom, kalau sih cukup oke juga sih. Gue pribadi, sebenarnya gue gak rela Spider-Man keluar dari Avengers. Karena Binoza di Endgame, salah satu yang membuat Tony Stark akhirnya memutuskan untuk ikut terjun membantu Avengers menyelamatkan bumi. Kan Tony Stark mengorbankan nyawanya, mati, ya kan? Peter Parker balik lagi. Dan sekarang kalau tiba-tiba si Spider-Man, Peter Parker dicabut, jadi kesannya tuh kayak buat apa Tony Stark harus mati mengorbankan nyawanya? Baik, yang pertama, saya kurang setuju dengan pendapatnya Kak Kay pada bagian ia ingin Sony cut Spider-Man dari MCU hanya karena ia ingin melihat Spider-Man dan Venom dalam satu frame. Karena kenyataannya di Sony sendiri, Venom dan Spider-Man sudah pernah ada dalam satu film, yaitu pada Spider-Man 3 yang diperankan oleh Tobey Maguire yang dirilis pada 16 April 2007. Kemudian yang berikutnya, saya sependapat dengan Kak Sanjaya pada bagian ia tidak ingin Sony cut Spider-Man dari MCU karena dalam film terakhirnya Avengers sekitar dirilis 2 tahun yang lalu, Tony Stark yang merupakan ikon dari film Marvel Studio itu mengorbankan dirinya untuk si Spider-Man. Bayangkan saja, ikon dari Marvel mengorbankan diri untuk Spider-Man. Jadinya semua orang, para fans mengira ikonnya sekarang berpindah kepada Spider-Man. Nah, tiba-tiba saja Sony akan cut Spider-Man, menghilang begitu saja. Bukankah ini akan merugikan Marvel? Bahkan Spider-Man telah disebut sebagai the next Iron Man. Namun terlepas dari itu semua, sebenarnya keputusan Sony untuk cut Spider-Man atau tidak sepenuhnya ada pada pihak Sony. Jadi terserah dia. Karena MCU sendirilah yang telah menjual lisensi dari Spider-Man kepada Sony ketika ia bangkrut. Nah, ketika Marvel ini sudah sukses, tiba-tiba Marvel mengajak si Sony kerjasama untuk membuat film Spider-Man dengan pembagian hasil 95 banding 5%. 95% untuk Sony. Namun ini masih belum termasuk dari penjualan merchandise dan juga film-film yang tergabung dalam Avengers seperti Avengers Endgame dan Infinity War serta Civil War. Nah, setelah film solo yang dibuat oleh Marvel yaitu Spider-Man sukses besar, MCU kembali menemui Sony untuk mengajak bekerja sama dengan pembagian hasil 50 banding 50%. Jauh sekali bukan perbedaannya. Hal ini tentunya akan merugikan pihak Sony. Oleh karena itu Sony menolak. Namun karena rumor yang beredar tentang Sony ingin mengangkat Spider-Man dan para fans itu sangat suka dengan Spider-Man, Sony seperti disudutkan oleh para fans. Namun jika kita lihat secara garis besar, sebenarnya yang salah di sini adalah MCU. MCU seperti serakah. Baiklah, ada yang ingin berpendapat?
Kalau belum ada yang bertanya, saya akan melanjutkan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah alternatif penyelesaiannya sebagai berikut. Menurut saya, sebaiknya MCU tetap pada kesepakatan awal, yaitu pembagian hasil 95/5%, agar Sony tidak mengambil hak lisensi dari Marvel. Dan untuk Sony sendiri, berdasarkan riset yang saya lakukan sendiri kemarin pada tanggal 1 Januari 2022, #buatkanlah Spider-Man 3 yang diperankan oleh Andrew Garfield trending satu Twitter. Menurut saya, Sony bisa memanfaatkan keadaan ini untuk membuat filmnya kembali sendiri. Dengan begitu, Sony akan mendapatkan dua keuntungan, dari filmnya sendiri dan juga dari Marvel. Sudah. Iya, Dorin. Sony memanfaatkan keadaan itu apakah tidak akan berdampak buruk? Maksudnya dengan konteks orang-orang akan beranggapan bahwa Sony ini buruk dan memanfaatkan keadaan. Misalnya ya, kalau Sony Gimana? Apakah nanti akan berdampak buruk pada Sony? Maksudnya orang-orang akan berpikir bahwa Sony itu buruk dengan memanfaatkan keadaan. Justru bukankah Sony akan dianggap pintar karena memanfaatkan keadaan? Setelah adanya film Spider-Man No Way Home, semua fans yang telah melihat Spider-Man dari berbagai universe merasa bahwa Andrew Garfield adalah Spider-Man terbaik. Jadi mereka ingin dibuatkan kembali film Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield. sebentar, dalam konteks ini Spider-Man ini hak patennya milik siapa? Jadi dulu Spider-Man itu sebenarnya milik MCU, tapi karena MCU bangkrut, dia menjualnya kepada Sony. Setelah itu, hak patennya sepenuhnya menjadi milik Sony. Iya. Jadi kan begini, MCU ini ingin Spider-Man kembali lagi kan ke MCU. Sebenarnya iya, tapi karena dia sudah menjualnya dan Sony tidak mau menjualnya kembali, jadinya dia malah membuat kerjasama agar bisa membuat film Spider-Man dengan pembagian hasil kepada Sony. Oke, 95% banding 5%. Ini tadi Sony 90% dan 5%-nya dari siapa? 95% untuk Sony dan 5% untuk Marvel. Oke, terus 50% 50 banding 50 ini Kesepakatan yang ingin dibuat Marvel, kesepakatan terbaru yang ingin dibuat Marvel, namun belum disetujui oleh Sony sampai sekarang. ya. Ada lagi? Tidak cukup untuk saya kembali ke Kak Nur Izati. Baiklah, mungkin Frida ingin. Tadi yang Anda sampaikan tadi tentang membuat film, yaitu kan tentang Spider-Man. Apakah film tersebut sama dengan film yang lainnya? Film apa yang Anda maksud? Film Spider-Man. Tentunya film Spider-Man itu sama seperti Apakah itu tidak termasuk plagiatan? plagiat dari siapa? Film Spider-Man yang sebelumnya? Tentunya tidak, karena sebenarnya itu kan milik Sony. Terus Marvel kan kerjasama dengan Sony dengan pembagian hasil ini loh. Seperti itu. Sekarang kan apa itu tadi Spider-Man sekarang kan miliknya Sony, Iya. patennya Sony. Ya sudah, kembali ke Kak. Baiklah, itu dia topik yang ingin saya sampaikan. Terima kasih karena sudah memperhatikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.